Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan menarik masuk nih. Ini ada pertanyaan dari Bro La Teknik. Bro La Teknik bertanya, langsung kita masuk ya guys ke pertanyaannya. Bro Gojam, kenapa Rolex GMT Two-Tone gak hot? Padahal barangnya bagus ya, tanda tanya. Bahas dong seputar Rolex GMT Two-Tone Gojam. Thank you. Oke, langsung gue jawab ya, Bro La Teknik ya. Oke, Bro Teknik, gue kasih tahu gini. Oke, jadi ngomongin Two-Tone ya. Jadi begini bro, sebelum gue jawab pertanyaan lo ya, gue mungkin singgung sedikit ya tentang Two-Tone ya. Two-Tone tuh, jadi sebenarnya Two-Tone tuh apa sih buat mungkin orang yang belum tahu gitu ya. Two-Tone itu adalah waktu ketika jam tangan itu ya ada stainless steel, ada emasnya juga. Nah itu namanya Two-Tone gitu loh. Jadi nggak 100% stainless steel, nggak 100% emas gitu. Nah Two-Tone tuh adalah kombinasi antara dua-duanya gitu. Nah itu dan Rolex adalah brand besar yang pertama kali luncurin Two-Tone gitu ya. Yang populerin Two-Tone gitu ya. Dan kenapa diciptain Two-Tone ya? Karena begini, kalau misalnya kalau jam pakai emas gitu ya, bagusnya apa sih? Bagusnya adalah ya emas itu kan kelihatan mahal ya, jadi keren gitu kan, bagus kan. Emas itu kan kayak perhiasan. Tapi masalahnya emas itu tuh kekurangannya adalah dia tuh lembek gitu loh. Jadi kalau pakai semua gold, lunak. Emas itu tuh lunak. Makanya biasanya juga kalau misalnya jam tangan ada emas gitu, itu emasnya udah dicampur guys, dicampur sama besi gitu ya. Makanya kan 18 karat gitu, 22, nggak bisa 24, karena kenapa? Emas itu tuh lembek, lunak gitu loh. Nah, jadi Two-Tone itu dia menggabungkan emas sama besi gitu ya. Jadi kalau kalian misal beli Rolex Two-Tone, itu biasanya ada emas di tengah gitu loh. Nah, jadi dia besi tapi ada emasnya di tengah. Nah, tujuannya apa? Supaya dia menggabungkan kelebihannya stainless steel dan kelebihannya emas. Kelebihan emas apa sih? Ya udah kelihatan kayak mahal, keren gitu kan, kayak ngebling gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah emas itu lunak gitu. Nah, kalau Two-Tone jadinya dia ada besinya. Jadi apa? Jadi nggak bilang lunak-lunak banget. Jadi emas tapi dia besi juga gitu. Jadi nggak lunak. Tapi masih dapat blingnya gitu. Nah, masih dapat kilauan cahaya emasnya gitu. Bagus. Jadi itulah kenapa Rolex akhirnya bikin Two-Tone gitu ya. Nah, Two-Tone ini juga akhirnya mulai populer sekitar tahun 1980 gitu ya. Itu adalah saat dimana waktu itu harga emas secara global ya mulai naik, harganya meledak tinggi banget gitu ya. Sekitar tahun 80-an tuh. Dan begitu di tahun 80 itu juga ekonomi dunia tuh lagi bagus gitu ya, karena mulailah kemajuan teknologi dan segala-segalanya gitu ya. Jadi ekonomi dunia juga waktu tahun 80 bagus, harga emas juga lagi mahal gitu ya, lagi tinggi-tingginya tuh tahun 80-an tuh guys. Nah makanya nih Bro Teknik, akhirnya Two-Tone sekitar tahun 80-an mulai populer banget gitu loh. Nah udah gitu juga tahun 80-an ya, orang tuh lebih demen dress watch gitu loh, lebih demen dress watch gitu. Nah terus pelan-pelan seleranya orang, masyarakat adalah mulai tahun 90-an, orang-orang mulai lebih suka beralih dari dress watch mulai ke sport watch gitu loh. Nah terus sudah gitu juga akhirnya orang tuh lebih senengnya sama jam-jam tuh mulai bergeser pelan-pelan gitu loh. Dari tahun 90 udah selera masyarakat mulai berubah gitu. Yang tadinya demen dress watch, demen yang ngebling-ngebling begitu ya. Mulai tahun 90-an sampai 90 akhir gitu, pelan-pelan mulai redup gitu. Orang lebih demennya yang santai gitu, demennya sports watch, demennya bukan dress watch, demennya juga jam-jam yang kayak understated aja, kayak nggak loud gitu loh, nggak ngebling gitu loh. Nah itu seleranya tuh berubah ke sono gitu loh. Sampai akhirnya sekitar tahun 2000, mulai akhir tahun 2010-an gitu ya. 2009 2010 Two-Tone akhirnya benar-benar redup banget gitu. Jadi dulu tahun 80 sempet sebenarnya populer gitu, tapi pelan-pelan redup gitu, karena yang terjadi adalah orang kenapa dulu meledak, karena ya itu ya tadi gue bilang harga emas naik ya, harga emas dunia itu, terus ekonomi dunia juga bagus gitu. Jadi orang waktu ekonomi dunia bagus ya, ekonomi bagus, orang
punya uang lebih banyak. Jadi mereka demen gitu beli jam-jam Tuton gitu waktu itu. Tapi akhirnya pelan-pelan selera orang tuh mulai berubah ke sports watch, ke jam-jam yang nggak terlalu ngebling gitu. Orang lebih demen makanya sekarang kita fast forward ya sampai ke sekarang tahun 2023. Sekarang kita bisa lihat trennya lebih gila lagi. Sekarang di mana kadang beberapa model gitu kayak Rolex misalnya ya. Jam tangan stainless steel yang dibuat dari stainless steel bisa kadang-kadang harganya sama atau lebih mahal daripada jam yang ada emasnya. Nah, itu gitu. Nah, makanya itulah yang terjadi sekarang gitu. Jadi dulu orang hargain emas gitu, tapi lama-lama orang mulai lebih demennya jam-jam yang yang kalem gitu loh. Jadi dan begitu jam yang kayak sport gitu loh. Nah, kalau sports watch kan nggak mungkin emas gitu kan. Karena emas itu tuh sekali lagi nggak kokoh guys. Dia tuh ringkih gitu loh. Nggak cocok buat digebuk-gebuk begitu gitu. Nah, makanya orang sekarang lebih demennya stainless steel gitu. Nah, makanya sekarang puncak-puncaknya nih, dimana kadang-kadang kita lihat model-model tertentu model-model tertentu jam tangan gitu ya bisa stainless steel lebih mahal daripada jam tangan emas gitu. Nah, ini salah satunya kasusnya adalah yang lu lagi ngomongin nih Bro Teknik nih gitu ya. Nah, jadi balik ke pertanyaan lu. Nah, itu yang sekilas ya yang terjadi ya dengan Tuton ya. Nah, terus sekarang lu tanya, kenapa Rolex GMT Tuton gak hot? Ya itu tadi gue udah jawab gitu. Gak hot kenapa? Karena ada pergeseran selera. Orang itu namanya sama kayak fashion, sama kayak zaman. Itu tuh berubah terus. Orang tuh zaman dulu orang senengnya kayak begini, gayanya, fashionnya begini. Nah, sekarang gayanya begini, maunya begini gitu. Itu berubah, namanya orang berubah gitu loh. Dulu ada zaman orang misalnya pakai jeans robek-robek gitu. Sekarang mungkin orang jadi nggak mau gitu lagi. Kenapa bisa berubah? Kita nggak tahu gitu loh. Karena itulah yang namanya model gitu ya. Dan zaman dulu orang demen yang ngebling-ngebling, dress watch gitu ya. Sekarang berubah, orang lebih demennya sports watch, lebih demennya jam yang buat gebar-geber gitu loh, yang santai gitu loh. Gitu kan. Nah, kayak misalnya sekarang orang juga, dan kadang-kadang gue juga mikir lah gitu, kayak misalnya zaman dulu orang kerja rata-rata mungkin pakai jas, pakai kemeja yang formal gitu. Sekarang orang rata-rata di kantor, bahkan sekarang ada beberapa orang mungkin nggak kerja di kantor sejak pandemik gitu. Atau kalau misalnya datang ke kantor juga cuma pakai kaos gitu. Kalau pakai kaos juga nggak cocok kan kalau pakai dress watch kan. Juga nggak cocok kan kalau pakai kayak mas-mas begitu kan. Nah, makanya jadi ya kita nggak bisa tahu kenapa sebab jelasnya 100% kenapa orang akhirnya bisa berubah jadi lebih suka sports watch, kenapa jadi lebih demen jam kayak stainless steel gitu. Gue nggak tahu bro gitu. Yang gue bisa bilang adalah ya ada pergeseran dalam hal selera gitu loh. Masyarakat seleranya berubah gitu. Dan sekarang memang orang lebih demen seleranya begitu. Sports watch, jam-jam yang bisa digeber-geber, yang nggak ngebling-ngebling gitu. Karena emang seleranya sekarang begitu gitu. Nah, makanya kenapa Rolex Tuton, termasuk yang lu tanya ini Rolex GMT Tuton, yang nggak hot. Karena emang selera orang sekarang begitu gitu. Selera orang tuh adalah nggak dress watch, nggak bukan emas gitu loh. Nah, makanya kenapa nih sekarang kayak misalnya Rolex GMT Tuton yang lu bilang ini, Tuton ini kan disebut root beer ya. Rolex root beer. Nah, itu sama Rolex Pepsi kan si Rolex juga ada Rolex Batman GMT ya. Batman yang warna biru sama hitam. Terus Pepsi. Nah, Pepsi itu kan stainless steel. Nah, tapi kalau harganya sekarang ya, walaupun secara official price-nya adalah Rolex GMT Tuton ini lebih mahal daripada Pepsi, karena Pepsi kan stainless steel. Tapi GMT Tuton root beer ini ada emasnya gitu kan ya. Di bracelet itu kan ada emasnya gitu kan. Tapi kalau di pasaran, karena dua-duanya juga susah dapat barangnya gitu ya. Rolex ya sekarang tahu sendiri lah gamenya udah susah gitu. Nah, jadi kalau di luaran gitu ya, harganya ya sama, bahkan lebih mahal yang Pepsi. Gitu, padahal Pepsi stainless steel gitu. Nah, memang karena ya gue juga bingung gitu kenapa begitu ya. Kalau menurut gue sih gila gitu loh. Tapi tapi emang selera masyarakat begitu gitu loh. Emang demennya begitu sekarang gitu. Demennya yang stainless steel, sports watch gitu loh. Nah, ya makanya kalau menurut gue, kalau misalnya beli jam, jangan ikutin arus gitu loh. Lihat apa yang lo suka,
udah gak usah ikutin arus gitu loh. Kalau kalau menurut gue ya bro, jujur yang ngomong ya, antara Rolex GMT Two Tone Root Beer sama Pepsi, gue lebih suka root beer kemana-mana gitu. Beneran, ini nggak bohong. Ke satu, udah satu dapat emas, yang satu nggak dapat emas. Yang satu lagi warnanya juga gue lebih suka gitu. Kalau root beer itu kan warnanya coklat dan hitam gitu ya. Gue udah pernah lihat gitu ya. Waduh, bagus itu. Jujur yang ngomong loh, Rolex GMT ya, Batman gitu, gue nggak berapa suka. Lo nggak tahu loh, walaupun hot banget ya, gue tahu banyak orang yang suka gitu. Terus Pepsi gitu, wah juga orang suka banget gitu, tapi gue nggak pernah suka loh. Bahkan gue bilang Tudor Pepsi itu lebih bagus ya Rolex Pepsi, warnanya secara warna. Tapi tapi kalau Rolex GMT Two Tone yang root beer, menurut gue malah tuh lebih bagus. Itu bagus, itu bagus. Tudor kan akhirnya keluarin juga kan Tudor root beer kan, gitu kan waktu Rolex keluarin Rolex Pepsi, Tudor juga ada keluarin kan Tudor Black Bay GMT Pepsi kan gitu. Nah itu kalau Rolex Pepsi sama Tudor Pepsi menurut gue lebih bagus secara warna ya, gue ngomong secara warna. Tapi kalau Rolex root beer sama Tudor root beer, gila, itu Tudor nggak bisa lawan gitu. Rolex lebih bagus gitu loh, jauh gitu. Walaupun kalau lihat di komputer kelihatannya sama, tapi kalau gue udah lihat barang nggak beda. Karena kenapa? Tudor nggak bisa lawan Rolex kalau Pepsi root beer. Karena kenapa? Karena ini kita ngomong pakai emas gitu. Tudor punya tuh itu emasnya tuh emas dia bukan emas yang bener-bener emas gitu loh. Emasnya lain gitu. Emasnya nggak sebanyak Rolex. Jadi kilauannya apa segala itu nggak bagus. Makanya kalau stainless steel Rolex Pepsi sama Tudor Pepsi, gue lebih suka Tudor Pepsi, jujur yang ngomong. Warnanya lebih bagus menurut gue tuh. Birunya lebih gelap gitu. Tapi kalau Rolex root beer sama Tudor root beer yang two tone, bagus Rolex kemana-mana gitu. Dan jujur yang ngomong, dari semua koleksi Rolex GMT sekarang ini di katalog ini ya, yang paling gue suka sebenarnya justru adalah Rolex Two Tone GMT yang lo lagi tanya ini, root beer. Itu yang paling, menurut gue paling bagus gitu. Udah ada emasnya, udah gitu juga paling underrated gitu. Karena seperti lo bilang, karena orang banyak kan lebih suka stainless steel, jadi ini model ini nggak terlalu agak dicuekin gitu. Nah makanya harganya, walaupun harganya juga mahal sih, udah naik gitu ya. Tapi dibanding Pepsi, harganya kenaikannya lebih tajam Pepsi gitu. Tapi gue lebih suka ini sebenarnya karena satu, udah dapat emasnya. Kedua, secara warna juga gue bilang lebih bagus sih dari Pepsi. Warnanya coklat sama hitam, bagus menurut gue gitu loh. Mungkin Rolex GMT kalau yang nanti suatu hari dibuat ya, yang menurut gue bisa lebih bagus daripada ini, selera gue ya, adalah Coke. Kalau misalnya Rolex keluar Rolex Coke, GMT Coke ya, warna hitam dan merah. Nah itu menurut gue lebih bagus daripada ini gitu. Tapi so far sejauh ini yang Rolex punya kayak misal Starbucks yang yang barusan dikeluarin ya, Starbucks ya yang left handed, warna hijau hitam, Batman, Pepsi gitu ya. Gue nggak ada yang suka ya. Gue paling suka ini justru. Elegan banget gitu, keren gitu. Warnanya coklat sama hitam root beer, keren banget gitu ya. Tapi makanya itulah gue bilang bro, gue tuh orangnya nggak ikutin orang gitu loh. Gue bener-bener nggak ikutin orang, biarin aja orang mah nggak. Kalau misal lo tanya kenapa nggak hot ya, tadi gue jadi udah bilang ya, karena ya mas selera orang begitu, selera masyarakat. Tapi again, jangan ikutin orang gitu. Lu beli yang lu suka gitu. Kalau lu suka Batman ya beli Batman, jangan dipaksa gitu. Jangan beli root beer gitu. Karena apa? Karena ada emasnya gitu. Padahal nggak suka ya nggak usah dipaksa kayak begitu gitu loh. Kalau gue sih emang kebetulan pas selera gue emang sukanya yang root beer gitu. Udah gitu kebetulan ada emasnya. Makanya kalau misalnya sekarang gue punya uang dan mau beli Rolex GMT, ya gue beli yang two tone, yang GMT two tone root beer, bukan Pepsi, bukan Starbucks, bukan Batman gitu ya. Jadi ya begitu udah gue bahas ya. Semoga ini membantu ya guys. Kalau bisa kalian punya pertanyaan seperti Bro Teknik, langsung aja komen di bawah guys. Komen like, nanti gue akan jawab pertanyaan kalian seperti ini. Makasih guys sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka horologi jam tangan. Makasih sudah nonton dan nantikan gue jam di video berikutnya. Bye bye.